gue seorang diri yang mikirin ini harus lanjutin atau enggak gitu. Sebenarnya karena gue di BEM ya, gue jadi berkesempatan untuk mikirin itu jadinya gitu. Jadi kayak ini bukan masalah gue, tapi kok jadi masalah gue gitu. Yang bikin gue sedih adalah seandainya gue nggak melanjutkan itu gitu ya, gue akan jadi kayak apa ya? Dari dulu, kitabisa.com selalu jadi harapan buat gue ketika ngelihatnya, karena dari situ tuh gue bisa menyaksikan bahwa orang Indonesia itu masih peduli satu sama lain. Banyak banget donasi yang disambut baik oleh orang-orang kita di Indonesia. Akhirnya salah satunya kayak penanganan COVID-19 ini yang terkumpul 130 miliar. Nah, tapi pertanyaannya, gue juga ngeliat di sisi yang lain, sebenarnya kalau di sekitar gue, orang nggak sedermawan itu juga kan. Masih banyak yang pelit satu sama lain juga. Kayak misalnya, kalau gue mintain duit sekarang, minta ya bukan pinjem, kira-kira lu bakal kasih nggak? Nah, hari ini kita bakal bahas kenapa orang-orang di situasi tertentu, kayak yang dipakai di Kitabisa, itu bisa menggelontorkan uang secara sukarela melalui fondasi moral yang bernama CARE atau kepedulian. Gue mau cerita ya. Gue dulu kuliah kan di salah satu universitas di Bandung. Nah, waktu gue kuliah itu tuh gue masuk BEM juga. Gue masuk BEM juga dan gue kan biasa megang beberapa proker kan. Salah satunya gue berhubungan dengan masyarakat karena gue di PKM, Pengabdian pada Masyarakat. Salah satu prokernya adalah kayak ada sekolah yang ngurusin anak-anak kecil gitu, anak-anak di bawah umur kelas 6 SD. Namanya Taman Ilmu gitu. Taman Ilmu itu ada kenapa? Karena ternyata di daerah gue tuh banyak univ selain gue. Ada univ A, univ B, univ C gitu-gitu ya. Ada institut I, banyak lah. Tapi ternyata nggak jauh, bahkan kayak itu desa di seberang universitas gua. Itu ada kayak, ya ada desa di sana ya. Ada desa di sana, terus ada orang-orang yang sekolahnya itu cuman sampai SD, bahkan SMP-nya nggak gitu ya. Ada pilihan untuk SMP, tapi dia nggak milih untuk SMP. Yang SD pun ada, tapi itu tuh kayak semata-mata cuman kayak apa ya? Kayak seadanya doang gitu. Maksud gue seadanya adalah kelas 4 itu mungkin dia bisa berpikirnya cuman ke setingkat kelas 1 gitu. Kelas 6 mungkin kelas 2, gue juga ngerti. Jadi itu ada untuk kayak menchecklistkan, oh ada SD gitu doang. Nah lahirlah ada yang disebut sebagai Taman Ilmu gitu di universitas gue. Gue saat itu bukan dicalonkan ya. Sebenarnya kayak itu tuh program yang sebenarnya kayak tahun sebelumnya belum berjalan dengan baik gitu. Jadi kayaknya itu program sudah meninggal dunia, sudah mati programnya gitu. Dan nggak ada yang mau megang lagi gitu ya. Karena kayak yang pendahulunya kayak mungkin udah terlalu jauh yang gitu ya. Yang di zaman gue itu kayak gue seorang diri yang mikirin ini harus lanjutin atau enggak. Sebenarnya karena gue di BEM ya, gue jadi berkesempatan untuk mikirin itu jadinya gitu. Jadi kayak ini bukan masalah gue, tapi kok jadi masalah gue gitu. Kalau yang bikin gue sedih adalah seandainya gue nggak melanjutkan itu gitu ya, gue akan jadi kayak apa ya? Gue punya kesempatan itu gitu ya. Kalau gue nggak gunain, sebenarnya gue nggak kenapa sih gitu kan. Tapi gue kayak ya udahlah, mumpung gue lagi kuliah, apa yang bisa gue lakukan gitu ya. Gue bukan orang pinter, gue kayak bukan yang bisa ngajarin orang lain, tapi gue kayak ya udahlah, gue mampu kok kayaknya untuk cuman ya sekedar ngajarin anak kelas 1, kelas 6 gitu kan. Sebenarnya kayak gue pernah lulus SMP, pernah lulus SD, jadi harusnya gue tahu nih. Gue serius, gue punya kesempatan untuk menghindar sebenarnya, tapi gue kayak ya udahlah. Di sana gue jadi kayak kepala sekolahnya juga di sana. Lucu nggak? Ya kan, lucu kan karena nggak ada orang lagi. Ya. Soalnya nggak banyak sih yang gue lakukan saat itu gitu. Cuman apa yang gue lakukan saat itu ternyata yang gue bikin senang adalah berlanjut sampai hari ini gitu. Sistemnya kayak berjalan. Gue cuma kayak ngebangun kerangkanya doang. Ternyata teman-teman dari yang lain 2000 selanjutnya gitu
ya hidup lah, ada orang yang ada yang megang. Gila nggak? Seandainya gue waktu itu gue kayak diam aja. Gila. Seneng sih gue. Nah, sebenarnya apa sih dari kemalangan orang lain yang bikin kita pengen membantu? Itu karena orang yang sedang mengalami kemalangan artinya dia berada dalam kondisi yang rentan. Nah, kita secara historis dari zaman dahulu kala dirancang untuk saling membantu apalagi yang rentan. Makanya kita bisa terus bertahan hidup. Misalnya, kalau dalam keluarga dari zaman dulu sampai zaman sekarang juga sama ya. Anak-anak itu adalah sosok-sosok yang paling rentan dalam keluarga, ya Kak? Makanya mereka butuh bantuan, mereka butuh support, mereka butuh dikasih makan, mereka butuh dikasih baju, mereka butuh dipilihin sekolah di mana, misalnya gitu kan. Butuh diajarin skill-skill bertahan hidup dan lain-lain. Keluarga yang berhasil merawat anak-anak mereka, membantu yang rentan, itu harusnya memiliki keluarga yang lebih solid, yang akhirnya anak-anaknya bisa turut membantu ketahanan keluarga tersebut di masa depannya. Akhirnya keluarga ini bisa bertahan hidup lebih lama daripada keluarga yang mengabaikan anak-anaknya, yang tidak peduli dengan mereka yang rentan. Maka dari itu, sampai sekarang, kalau misalnya kita melihat ada kerentanan pada orang lain, fondasi moral care kita, kepedulian, itu langsung aktif. Yang terakhir, care atau kepedulian juga bisa dimaknai dalam dua bentuk, yaitu care yang universal kepada semua orang di dunia, jadinya kita bisa merasa peduli oleh misalnya gerakan Black Lives Matter di Amerika misalnya, padahal kita juga nggak kenal, kita juga nggak ngerti isunya apa, tapi kita tergerak. Atau yang kedua, kita juga bisa care dalam lingkup lokal, dalam lingkup kelompok kita sendiri. Jadi kita peduli atas kesejahteraan kelompok kita, tapi untuk kelompok lain kita nggak terlalu peduli gitu. Care atau kepedulian adalah salah satu fondasi moral yang bikin kita bisa bertahan hidup, saling tolong-menolong, dan itu bisa aktif sewaktu-waktu ketika ada rangsangannya berupa kerentanan dalam orang lain. Itu juga yang bisa menjelaskan kenapa kita bisa laku banget. Kita rela buat donasi banyak karena kita ngelihat orang-orang miskin di luar sana yang tidak seberuntung kita. Itu tadi care atau kepedulian. Nah, tapi buat lo sendiri, sebenarnya care itu penting gak sih dalam hidup lo? Coba bagiin opini lo di kolom komentar ya. Selain care, ada 5 fondasi moral lainnya yang kita juga bahas di video-video yang lain. Nah, kalau mau belajar lebih lanjut, coba cek-cek video tersebut. Gimana sih?